Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Semoga yang mengklik video saya diberikan segala rahmat, diberikan segala keberuntungan, diberikan segala keberkahan. Yang menonton dengan full durasi, semoga diberikan apa yang disemogakan, apa yang diinginkan, yang positif semoga segera dikabulkan. Yang sakit semoga diangkat sakitnya oleh Yang Maha Kuasa supaya bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kali ini tidak perlu panjang-panjang ya teman-teman. Kali ini saya mau mengulas tentang uklik, seputaran uklik teman-teman. Uklik ini uklik ini kemarin itu standar, cuma standar diganti, tabungnya diganti standar V5 dan ini dimasukkan ke sini mau di upgrade, diopok-opok, ini mau diopok-opok katanya. Teman sebelah itu katanya diopok-opok. Untuk apa? Supaya laju mimisnya itu ndak telat. Kalau zaman sekarang itu kalau CB herek, katanya biar herek atau hurek nggak tahu. Ada yang salon hurek juga. Nah ini unit ini mau dibikin hurek katanya. Nggak tahu pengennya seperti apa, itu saya mau mencoba. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan itu kalau bagi saya itu ya terutama itu bagian transfer. Ini masih lepasan ya teman-teman, masih dilepas. Bagian transfer itu lubang transfernya ini yang standar. Mendekat, saya mau mendekat. Nah sebentar saya mau dekat. Ini kelihatan enggak ya? Ini terutama ini penting, ini penting. Kalau bagi saya ini penting, transfer yang standarnya itu 4 mili itu, ini 5 mili ya teman-teman, V5, karena V5 V itu ini valve 5 mili, yang ini 4 mili, ini 5 mili seperti ini. Nah yang ini saya transfer biasanya tak pakai 5 mili, dan ini langsung tak gas ke 5,5, tak coba 5,5. Nah ini blong. Supaya apa? Ini supaya angin lebih loss, anginnya lebih loss. Ini 5,5 ya teman-teman. Ini ada jedanya, ada oblaknya. Nah, kalau 5 mili seperti ini pas banget presisi. 5 mili, ini 5,5. Terus tak lupa yang perlu diperhatikan lagi itu di bagian sini. Ini apa ini namanya? Tabung tabung drum apa namanya. Ini penting juga. Ini juga penting. Kenapa saya bilang penting? Ini itu untuk memosisikan tabung nanti saat dipasang. Jadi posisinya seperti ini ya teman-teman. Posisinya seperti ini, terus penutup ini begini. Nah seperti ini ya teman-teman, posisinya di dalam tabung besinya. Ini kan tabung kapsul, ini tabung besinya. Nanti di dalam tabung besinya posisinya seperti ini, dan ini di sini. Terus kenapa kok penting? Ini kan ada dratnya. Ini ada drat. Saat ini nanti dimasukkan ke dalam pipa,
dalam pipanya, serap masuk, dan di transfer ini kan ada lubang pipa itu. Usahakan lubang transfer ini, lubang transfer tabung ini itu lurus sama pipa. Nah, ini ya teman-teman, posisinya seperti ini. Nah, ini di dalamnya. Jadi pas di tengah sini. Nanti usahakan lubang ini, lubang transfer tabung ini, usahakan pas di tengah-tengah transfer ini, di bagian pipa ini. Jadi di tengah. Nah, penempatannya di tengah itu bagaimana? Ini, maka ini penting, ini yang tabung drum ini penting. Nah, ini untuk memajukan seperti ini. Ini didrat sekencang pasnya, dipaskan supaya ini tidak terlalu mundur. Kan biasanya itu kalau yang bagian ini aus, ini bagian baut bawah ini, baut popor. Kalau yang bagian pipa ini aus, itu biasanya ini kalah, mundur sedikit itu bisa sampai 1 mili. Ada yang bisa sampai 1 mili, ada yang sampai setengah mili, 1 mili kan itu sangat berpengaruh banget. Seumpama posisinya seperti ini, kalau dia aus itu mundur sedikit. Kalau mundur sedikit itu masih ketutup sama seal kompresi ya teman-teman, seal kompresi. Maka dari itu menanggulanginya yang ini untuk mendorong, pakainya drat ini. Jadi didorong set untuk menempatkan posisi ini. Usahakan di tengah. Nah, terus sebelum dipasang atau pas sudah dipasang itu usahakan dicek lagi, dicek. Nah, ini seperti ini, karena ini tak lepas dulu barnya tadi. Ini dicek, masukkan seperti ini. Nah, ini kan aspalnya ini kelihatan. Ini dicek, ditarik. Nah, masih ada yang kelihatan enggak di lubang ini, lubang transfer ini? Kelihatan enggak ya? Nah, ini kurang fokus enggak ya? Coba dilihat. Nah, seperti ini kalau ditarik, nah, pokoknya di aspen ini jangan sampai ada yang kelihatan walaupun setengah seperti ini. Setengah seperti ini ngaruh banget. Nah, kalau pol mentok belakang itu harusnya hilang, tidak ada sama sekali. Nah, itu jadi dicek seperti itu ya teman-teman. Terus tak kalah penting yang ini otomatis yang ada di dalam sini ya. Ini ada karet otomatisnya. Karet otomatis ini juga penting. Pentingnya buat apa? Ini saat aspen ini ke belakang, sistemnya blok itu mentok sini dulu, mentok karet ini dulu, mentok karet, jebret, mentok karet, terus baru pernya yang berfungsi. Jebrok, pernya berfungsi untuk mengembalikan otomatisnya, mengembalikan aspen ini untuk ke posisi semula. Jadi karet ini itu pentingnya buat apa? Supaya dia itu melindungi per yang di sini. Nah, per ini teman-teman, melindungi per ini saat pasang seperti ini. Nah, jadi per ini tidak rusak, tidak meletot, karena dilindungi sama karet tadi, karet yang di sini.
Jadi aman, di sini aman, aman, itu aman. Dan setelah itu baru kita rakit. Kalau udah kita cek semua, udah kita cek lubang, kita besarkan, ini cek, udah dicek semua, sudah sesuai, terus kita baru pasangkan ke pipanya. Setelah pasangan pipanya, apa saja yang perlu dikerjakan? Saya mengerjakan bagian ini, transfer sama bagian dalam. Ini bagian dalam itu pengennya di tune up atau di bore up. Tune itu dikasih selang, kalau itu saya itu tune dikasih selang, enggak usah ribet-ribet. Kalau biasanya lebih bagus itu pakai pipa itu, pipa shock motor yang dimasukkan, itu pas, itu juga bagus. Tapi lebih simpelnya pakai selang air, itu tune up. Kita pasang, setelah pasang terus ini kita besarkan supaya bisa larinya bisa maksimal. Terus bagian sini lubang larasnya ya teman-teman, transfernya yang di dalam ini lurus sama lubang transfer. Lubang transfer contohnya seperti ini. Ini cuma contoh, kan itu chambernya di sana itu warna merah. Nah, ini lubang ini saya bikin 4 mili. Cuma teman-teman harus hati-hati kalau ngebor ini sama bagian tadi transfer di tabung kuning itu 5,5 sama ini 4 mili. Ini yang saya kerjakan. Untuk ngejar FPS sangat mudah dan sangat ringan. Baik. Sebelum saya rakit, saya mau akhiri dulu aja karena kelihatannya udah terlalu lama ya teman-teman. Biasanya kalau terlalu lama seperti biasalah, teman-teman itu banyak yang bosen karena tidak sejalan, karena tidak sejurusan. Jadi bosen untuk nyimak, itu bosen biasanya. Dan kalau sejalan pun itu biasanya nyari poin-poinnya saja, tidak mungkin penjelasan sedikit demi sedikit didengarkan sampai detail, jarang. Kalau memang belum tahu atau belum mudeng, itu bisa diulangi itu kalau memang belum mudeng. Baik, saya akhiri dulu, tidak perlu banyak-banyak saya ucapkan, saya katakan, saya mau akhiri. Saya tidak menggurui, tujuan saya tidak menggurui, tujuan saya tidak apa-apa, cuma tujuan saya itu cuma berbagi sepengetahuan saya dan yang pernah saya kerjakan itu seperti apa, berbagi wawasan, berbagi ilmu yang saya punya. Mungkin teman-teman punya ilmu yang lebih bagus, tolong dikomenkan di bawah, atau ada video yang lebih bagus, tolong dikasih link di bawah supaya saya bisa melihat juga, bisa belajar juga. Baik, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam segalanya.